Baik, saya Igustia Gunamayanti dengan NIM 1807531004 akan membahas materi, yaitu yang pertama terkait pengertian UMKM. Nah, apa sih UMKM itu? Kata UMKM tentunya tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, di mana UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil dan juga mikro. Peraturan terkait UMKM di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di dalam undang-undang ini terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan UMKM. Di antaranya yaitu yang pertama terdapat definisi dari usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua yaitu terdapat definisi usaha kecil. Usaha kecil di sini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat definisi usaha menengah. Nah, usaha menengah di sini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Pengertian UMKM juga dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya yaitu terdapat 3 ahli, yaitu yang pertama ada Rujito, yang kedua ada Ina Primiana, dan yang ketiga ada Kuartono. Nah, menurut Rujito menyatakan bahwa UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia, karena UMKM akan membentuk lapangan kerja baru, serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Nah, yang kedua yaitu menurut Ina Primiana, menyatakan bahwa UMKM merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia, seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumber daya manusia. Nah, pengertian yang ketiga yaitu menurut Kuartono, di mana beliau menyatakan bahwa UMKM merupakan usaha yang mempunyai kekayaan bersih kurang dari 200 juta rupiah, yang mana perhitungan tersebut menurut dengan omset penjualan tahunan perusahaan. Untuk materi yang kedua yaitu terkait UMKM dalam piramida struktur usaha di Indonesia dalam sensus ekonomi 2006 dan 2016. Nah, yang pertama terkait piramida ekonomi Indonesia, di mana usaha di sini terbagi menjadi 2 bagian, usaha skala besar dan juga UMKM. Di mana pada usaha skala besar, barrier to entry-nya tinggi, cenderung oligopolistik, dan keuntungannya tinggi. Sedangkan pada UMKM, barrier to entry-nya rendah, keuntungannya juga rendah, serta output tinggi. Nah, pada UMKM di sini sangat kompetitif, di mana usaha menengah memiliki omset 1 sampai dengan 100 miliar setahun. Nah, sedangkan usaha kecil memiliki omset di bawah 1 miliar setahun. Piramida struktur terkait usaha di Indonesia akan memudahkan kita mengerti terkait jumlah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat banyak dan menjadi lapangan kerja dalam perekonomian yang paling luas bagi masyarakat. Pada piramida tersebut, kita juga akan menemukan kriteria usaha yang dikategorikan sebagai UMKM, di mana suatu usaha yang memiliki persaingan yang kompetitif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai listing usaha atau perusahaan dalam sensus ekonomi tahun 2016. Di mana berdasarkan hasil pendaftaran sensus ekonomi tahun 2016 menunjukkan ada 26,71 juta usaha atau perusahaan non-pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia atau KLBI pada tahun 2015. Jumlah itu meningkat 17,51% dibandingkan dengan hasil sensus ekonomi pada tahun 2006 yang berjumlah 22,73 juta usaha atau perusahaan.
Namun, apabila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha atau perusahaan yang setara juga dengan 98,33% berskala usaha mikro kecil atau UMK dan 0,45 juta usaha perusahaan atau setara dengan 1,67% berskala usaha menengah besar atau UMB. Nah, jumlah usaha atau perusahaan menurut lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha pedagang besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja usaha atau perusahaan atau setara dengan 46,17% dari seluruh usaha atau perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha sejalan dengan jumlah usaha atau perusahaan, yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau setara dengan 31,18% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, sebaran jumlah usaha atau perusahaan antar kawasan dan antar pulau secara umum menunjukkan bahwa 16,2 juta usaha perusahaan di Pulau Jawa atau setara dengan 60,74% terhadap jumlah usaha perekonomian Indonesia. Jadi sekian terkait piramida ekonomi Indonesia ataupun listing berdasarkan sensus ekonomi tahun 2006 dan juga 2016. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Kadek Nata Cahaya Puspita dengan NIM 180731026 akan membawakan materi mengenai peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 peran UMKM dalam perekonomian Indonesia secara umum, di mana yang pertama sebagai sarana memeratakan perekonomian rakyat kecil. Jadi dengan adanya UMKM yang tidak hanya berada di satu tempat, namun di berbagai tempat, bahkan menjangkau daerah pelosok, maka orang-orang yang ada di daerah pelosok tidak perlu lagi ke kota hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, di mana dengan adanya UMKM ini akan adanya penyerapan tenaga kerja yang banyak. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana pemasukan devisa bagi negara. Jadi UMKM dapat menyumbangkan devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau pasar nasional saja, tetapi juga pasar luar. Peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM berperan mengurangi tingkat pengangguran dengan adanya penyerapan tenaga kerja, di mana peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja ini dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama, UMKM menyediakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang rendah. Kemudian yang kedua, UMKM dapat membuka kesempatan kerja sehingga memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengurangi tingkat penganggurannya. Yang ketiga, ketika terjadi permasalahan pada usaha besar, UMKM memiliki peran untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang dikenakan PHK. Kemudian di sisi lain, mobilitas tenaga kerja di antara UMKM sangat terbuka. Peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Dikutip dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia 2001, karya Tulus Tambunan, UMKM memiliki beberapa peranan penting. Yang pertama, peran UMKM tidak hanya dirasakan di negara-negara sedang berkembang, namun juga di negara-negara maju, di mana UMKM pada dasarnya dapat melakukan transaksi dengan berbagai pelaku ekonomi dari mana saja, baik secara sesama UMKM pada usaha besar dan dapat menggalang kerjasama internasional. Yang kedua, di negara maju maupun berkembang, UMKM sangat penting sebab dapat menyerap banyak tenaga kerja, di mana dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kontribusi UMKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang besar, di mana tercatat pada tahun 2018 UMKM menyumbangkan 8.573,9 triliun rupiah ke PDB
Indonesia tahun 2018, kemudian mempekerjakan 97% dari total tenaga kerja. Adapun dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otomisasi daerah, maka pengembangan UMKM diarahkan pada yang pertama, pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM. Yang kedua, pengembangan lembaga-lembaga finansial yang dapat memberikan akses terhadap sumber modal yang transparan dan lebih murah. Kemudian yang ketiga, memberikan jasa layanan pengembangan bisnis non-finansial kepada UMKM yang lebih efektif. Kemudian yang keempat, pembentukan aliansi strategis antara UMKM dan UMKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri. Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lain. Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain yaitu yang pertama, inovasi dan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Kemudian yang kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang ketiga, kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak atau penyerapan tenaga kerjanya. Kemudian yang keempat, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Yang terakhir, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikaya Dwi Putri Antari dengan NIM 180731039. Di sini saya akan membacakan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai produktivitas UMKM Indonesia. UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Akan tetapi, kelompok usaha ini masih menghadapi beragam tantangan untuk lebih berdaya saing lagi ke depannya. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sektor UMKM ini memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, membentuk produk domestik bruto serta sumber ekspor non-migas. UMKM juga memiliki fungsi sosial sebagai penyedia jaringan pengaman, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah supaya dapat menjalankan aktivitas atau kegiatannya dengan produktif. Tidak hanya pada kondisi ekonomi stabil, UMKM juga terbukti kuat saat menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dan 2008. Pada dua krisis itu, sebagian besar UMKM itu relatif tidak mengalami masalah yang terlalu serius. Lalu bagaimana dengan produktivitas UMKM di Indonesia? Jadi produktivitas UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan tumbuh sehingga memberikan banyak kontribusi untuk perekonomian Indonesia. Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekitar tahun 1997 sampai dengan 1998, sektor UMKM terus berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kontribusi itu meliputi jumlah unit usaha, penyediaan lapangan kerja, pendapatan nasional, ekspor non-migas, dan investasi. Dari sisi unit usaha, data terakhir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia memiliki 64,19 juta usaha atau sekitar 99,99% dari total unit usaha di seluruh Indonesia. Dari angka 64,19 juta tersebut, usaha mikro masih yang terbesar, yaitu sekitar 63,35 juta usaha, disusul dengan
usaha kecil, yaitu sekitar 783.132 usaha, dan usaha menengah sebesar 60.702 usaha. Dari sisi serapan tenaga kerja, UMKM adalah sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang paling besar. Data tahun 2018 dari BPS menunjukkan bahwa UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha pada tahun 2018. Sisanya yaitu sebanyak 3% itu diserap oleh selain peranannya dalam aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sektor UMKM juga menyumbang pembentukan PDB nasional. Pada tahun 2018, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 61,7% dari total PDB di Indonesia. Dengan PDB Indonesia pada 2018 yaitu sebesar 14.038 triliun rupiah. Sumbangan yang dihasilkan dari UMKM yaitu sebesar 8.573 triliun rupiah. UMKM juga berkontribusi dalam ekspor komoditas non-migas di Indonesia. Data terbaru dari BPS mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 15,8% atau sekitar 23 miliar dolar US dari total ekspor non-migas. Pasca krisis ekonomi juga nilai investasi sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Data terakhir menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi pada tahun 2018. Selanjutnya adalah tantangan UMKM di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM saat ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, dan atau serta kebijakan dan peraturan yang dinilai kurang efektif. Jadi kita akan membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama, tantangan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan pada permintaan pasar. Kemudian, kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya. Sumber daya di sini yaitu bahan baku dan pembiayaan, teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencangkup lembaga penyedia atau pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, lembaga lead bank, mediator pemasaran, lembaga layanan. Peran sistem pendukung UMKM juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif. Kapasitas UMKM untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan usaha. Harmonisasi berbagai peraturan antara pusat daerah, antar sektor dan antar wilayah juga masih dibutuhkan untuk mendukung pengembangan UMKM pada saat sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.